Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ibrahim Nurliksan, mau menyampaikan materi tentang paksaan hukum dan kebebasan. Yang pertama, paksaan hukum. Paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi, atau bentuk lain dari tekanan atau daya. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya, rasa sakit, fisik atau cedera, atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman. Ancaman kerusakan semakin lanjut dapat menyebabkan kerjasama atau kepatuhan dari orang-orang yang dipaksa. Nah, dalam KUHP pidana dikenal istilah daya paksa. Dalam memori Van Toelichting terdapat keterangan mengenai daya paksa yang mengatakan sebagai suatu kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang orang tidak dapat memberikan perlawanan. Daya paksa dalam hukuman pidana diatur dalam pasal 48 KUHP yang menyatakan barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidanakan. Selanjutnya, materi mengenai kebebasan. Dalam KUHP pidana dikenal istilah daya paksa. Tetapi arti umum kebebasan di sini tidak dapat dipersamakan dengan sewenang-wenang karena pada dasarnya kebebasan ini berarti tidak liar, tidak terkekang, dan tidak terpaksa, serta tidak sewenang-wenang. Sebagai hakikat yang fundamental, kebebasan ini memberikan ruang kepada manusia untuk menentukan pilihannya dengan syarat adanya faktor objektif yang menjamin berlangsungnya mekanisme kebebasan tersebut. Nah, kebebasan merupakan unsur penting dalam norma moral. Hal ini sangat esensial mengingat norma moral itu adalah otonom. Adapun kebebasan manusia itu dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama, kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain yang berarti bersifat heteronom. Kebebasan eksistensial merupakan adanya suatu kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri yang berarti bersifat otonom. Inti kebebasan ialah bahwa setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Secara hakiki manusia itu adalah individu yang bersifat sosial, di mana ia hidup dalam suatu jaringan dengan manusia, dan dengan demikian ia harus memperhatikan serta tergantung pada orang lain. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebebasan ini adalah kebebasan untuk mengurus diri sendiri lepas dari campur tangan yang dipaksakan secara sewenang-wenang. Kebebasan mengurus diri sendiri merupakan hak asasi universal. Kebebasan ini pertama kali diperjuangkan oleh kaum liberal yang pada mulanya berusaha untuk melindungi kehidupan pribadi campur tangan yang dipaksakan oleh pihak lain. Sekian presentasi materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.